Semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah dua rangkaian kereta yang sedang digandeng. Kereta yang pertama itu adalah kereta CIT atau Comprehensive Inspection Train, atau kereta yang berfungsi sebagai inspektor ya, atau inspeksi untuk jalur, signaling, komunikasi dan lainnya. Kemudian kereta yang kedua di bagian belakangnya itu adalah kereta IMU yang nantinya akan dipergunakan sebagai kereta penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, hari ini hari yang cukup langka karena uji coba dilakukan oleh dua kereta, yang satu kereta CIT dan kemudian digandeng dengan kereta IMU penumpang atau double traction. Kereta ini sedang berhenti di DK14 atau daerah kerja 14, persisnya di depan Revo Town Bekasi. Seperti yang kita ketahui, si kereta ini sebenarnya harus melakukan tes sampai ke arah Halim. Namun area DK14 sampai ke arah DK1 yang ada di Halim itu listriknya sedang dimatikan. Dikarenakan masih ada proses pekerjaan di stasiun Halim untuk persiapan nantinya operasional ya dan seterusnya. Nah, kemarin sempat Pak Luhut ya bersama pejabat dan juga Gubernur Jawa Barat ya Pak Ridwan Kamil melakukan uji coba dari Halim sampai ke arah Tegaluar. Waktu itu listriknya dihidupkan kembali dan pekerjaan memang di stop sementara. Pekerjaan yang ada tentunya pekerjaan finishing terhadap area stasiun yang masih berlangsung ya. Biasanya si kereta CIT dahulu di awal sekali pada saat uji coba fase pertama itu juga sampai ke arah Halim, kemudian hanya satu rangkaian ya. Nah, hari ini kita lihat rangkaian si kereta merah ya ikut kembali ke Jakarta dan bergabung dengan si kereta CIT. Sebelumnya kereta merah ya itu hanya diuji coba pada awal sekali di fase 1, lalu di fase 2 beberapa kali. Namun saat ini setelah dilakukan uji coba oleh Pak Luhut bersama dengan pejabat pemerintah ya, si kereta merah semakin aktif untuk melakukan uji coba dikarenakan memang nantinya si kereta merah yang akan lebih banyak berfungsi membawa penumpang ya. Kereta yang kuning ya ini nantinya akan muncul pada saat pagi hari untuk melakukan uji coba sebelum kereta merah beroperasi. Ini adalah rangkaian CIT yang di awal percobaan terus melaju sampai ke arah Halim dan kita melihat dari posisi Pekayon ya di sekitar Bekasi. Nah, di depan sana terdapat satu gardu ya, di mana gardu tersebut adalah gardu traksi Halim. Walaupun secara posisi ada di Pekayon, fungsinya mensuplai dari daya listrik untuk menjadi penggerak nantinya si kereta CIT yang ada ataupun kereta IMU, ataupun kedua kereta ini dapat melaju Jakarta ke Bandung dan tentunya bolak-balik ya. Baik, kita perhatikan di sini yang tadi ya si dua kereta yang digandeng atau double traction sudah bergerak menjauhi Revo ya, karena cukup jauh dari posisi kita shoot, makanya kita zoom dan sedikit agak pecah, mohon maaf. Kereta itu akan kembali ke Tegaluar ya untuk melakukan tes pulang, kemudian nanti akan kembali lagi ke sini. Dan kalau tidak salah dalam satu hari ada 5 rit. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat yang mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Kita ambil dari YouTube channelnya Kang Gevano Sastra, silakan di-subscribe ya bagi teman-teman semua. Dan cukup banyak informasi yang bisa didapatkan real time untuk pemantauan kereta di sepanjang slab track. Slab track sendiri adalah beton yang kemudian di atasnya ditaruh rel, jadi tidak menggunakan lagi batu balas ya, dan memungkinkan top speed si kereta mencapai mungkin di 380 sampai 400-an km per jam. Sedangkan di Batu Balas hanya ada di DK14 sampai ke arah Halim dan juga ke arah Tegaluar dari stasiun Tegaluar. Baik, ini adalah spek dari kereta IMU yang warna merah.
Dan juga EMU yang warna kuning atau kereta CIT, karena kereta CIT sendiri adalah replika dari kereta yang warna merah dan berfungsi sebagai inspection train ya. Nah, mulainya si slab track ya di layang kereta cepat Jakarta Bandung itu adalah dari sekitar Bekasi Timur. Ya, tampak di sini si keretanya datang kembali ya di jalan sekitar jalan layang MBZ, karena memang MBZ ini persis berada bersebelahan dengan si layang kereta cepat Jakarta Bandung, juga persis bersebelahan dengan layang LRT Jabodebek. Dan kita berada di Bekasi. Bekasi sendiri adalah kota kedua saat ini dengan penduduk terpadat di Indonesia. Dan kita lihat pembangunan di sekitar Bekasi, pembangunan infrastruktur makin banyak ya. Nah, jalur uji coba ataupun nantinya jalur operasional adalah dari Halim sampai ke arah Tegaluar. Terdapat 4 stasiun semuanya ya. Tadinya ada 5 Walini, namun saat ini belum difungsikan dan dioptimalkan. Jadi si kereta cepat Jakarta Bandung akan berhenti nanti di Kerawang. Dan Kerawang sendiri seperti di video kita sebelumnya, kita sudah pernah shoot ya. Di sana memang full slab track, memungkinkan untuk kereta mencapai top speed. Kemudian dari Karawang nanti ada stasiun Padalarang ya. Di Padalarang inilah si stasiun tersebut digandeng atau diintegrasikan dengan stasiun kereta yang normal atau kereta yang biasa ya. Dari sana ada feeder ya, kereta feeder yang memungkinkan para pengguna kereta cepat menuju ke dalam kota Bandung lalu turun di tengah kota ya. Memang si kereta cepat tidak masuk ke jalurnya ke tengah kota Bandung, melainkan mengikuti tol Padalenyi ya, Padalarang sampai ke arah Cilenyi. Nanti di sekitar Tegaluar akan ada stasiun dan akhirnya ada depo ya. Tampak di sana si keretanya sudah berhenti di depan Revo kembali, dan area yang depan sini ya, ini area slab track dan listriknya masih belum diaktifkan. Di bagian bawah ini adalah stasiun tadi Padalarang, diambil dari YouTube channel Kang Dadan Nandar ya. Silakan di-subscribe karena beliau ini juga aktif melakukan pemantauan kereta cepat Jakarta Bandung di sepanjang jalur yang ada. Nah, di stasiun Padalarang tadi ya, mengapa di sana sangat dipusatkan untuk integrasi, karena rel kereta biasa itu persis berada di sebelahnya. Kemudian untuk sisi Tegaluar ya, seperti yang kita ketahui Tegaluar sendiri berada di selatan kota Bandung. Kemudian akses ke sana ada menggunakan jalan biasa ya. Ini LRT juga tidak menggunakan balas ya untuk treknya. Namun LRT tidak akan secepat kereta cepat, atau mungkin tidak secepat dari MRT kali ya. Kalau kita perhatikan LRT di sini menggunakan listrik aliran bawah, jadi LAB, di mana ada satu rel tambahan di sisi tengah antara kedua jalur LRT Jabodebek, dan di sanalah listriknya dialirkan. Baik, untuk melihat dari sisi tol ya, kita dengarkan yang ini. Di pagi hari ini kita berada di sekitar Jati Bening menuju ke arah Halim. Nampak di bagian kiri ini layang kereta cepat Jakarta Bandung yang masih kosong ya. Nah, uji coba seperti yang kita ketahui itu sudah masuk fase 2 dan sudah dilakukan beberapa kali. Kemudian terakhir di uji coba oleh Pak Menko Invest ya, Pak Maritim dan Investasi, yaitu Pak Luhut bersama para pejabat dan Gubernur Jawa Barat yaitu Pak Ridwan Kamil. Nah, untuk kereta cepat Jakarta Bandung ya, setelah diuji coba oleh Pak Menteri, uji coba tetap dilanjutkan oleh para petugas IT, dan nantinya akan diperbolehkan masyarakat untuk mencoba ya selama 3 bulan gratis kereta cepat Jakarta Bandung, terutama yang berdomisili di sekitar area ya. Tampak di bagian kiri mulai ada pekerja kembali. Kemarin para pekerjanya tidak ada karena waktu itu sedang diuji coba kereta cepatnya oleh Pak Menteri. Nampaknya ada sedikit pengerjaan bagian atas ya. Ini hanya finishing ya, karena semuanya sudah selesai nampaknya, termasuk membuat pagar ya. Pagar sini dikarenakan area layang dan juga area tunnel. Ini sudah masuk area tunnel, berada di kawasan perumahan atau lingkungan yang mungkin saja dapat
ya terganggu ya satu sama lainnya, maka dibuatlah pagar untuk pengamanan. Nah, nanti yang di Halim kita lihat stasiunnya seperti apa ya, progresnya. Tunnel yang ada di bawah jalan ini panjangnya kurang lebih 1,8 km dan diberi nama Tunnel 1 Halim karena memang berada di sekitar sini. Ada masukan bahwasannya namanya bisa Halim Perdana Kusuma ya, karena nama lengkap dari pahlawannya adalah Pak Halim Perdana Kusuma. Ya itu mungkin nanti bisa diusulkan kepada pihak yang pelaksana ya. Nah, tunnelnya keluar di bagian kanan sini, lalu naik ke atas, upgrade, dan nantinya treknya akan masuk ke stasiun Halim. Tadinya 2 trek ya, kemudian menjadi 4 trek, dipecah 2, kemudian yang di tengah dipecah lagi menjadi 4, dari 2 jadi 4. Jadi total ada 6 trek dengan 3 peron yang ada di stasiun Halim. Nah, untuk area yang di Halim sini yaitu menggunakan batu balas ya. Jadi relnya ada di atas bantalan, kemudian ada balasnya. Jadi ada batu kricet ya yang dipergunakan untuk sebagai mungkin penahan, berbagi beban, dan juga bagus untuk drainase ya. Sedangkan untuk yang sisi Bekasi Timur sampai ke arah Tegal Luar itu menggunakan slab track, jadi bantalan beton kemudian dipasang rel di atasnya. Nah, disitulah bisa dipergunakan untuk kecepatan tinggi, sedangkan yang balas ini hanya untuk kecepatan rendah ya. Makanya kita tidak lihat di Bekasi sih, keretanya cukup kencang di sekitar sini. Nah, untuk uji coba ya kemarin juga si keretanya hanya sampai ke sekitar DK14 atau di Revo Bekasi Barat Tol. Kemudian kembali lagi ke arah Bandung, tidak sampai ke sini, ke stasiun Halim ya. Mungkin di Halim masih finishing, terutama untuk beberapa hal ya, karena kita lihat di seberang sana ada area yang ditutup dan ada pekerjaan di sekitar layang. Mudah-mudahan itu cepat selesai ya, karena nanti 18 Agustus akan dicoba oleh masyarakat umum. Tentunya sebelum itu si kereta CIT bisa dipergunakan atau diuji coba lebih dahulu sampai ke arah Halim. Ya, untuk stasiun Halim sendiri kita lihat masih pemasangan dari atap, penyelesaian dari atap, kemudian terdapat kren-kren ya di sekitar sana. Selalu, ada para pekerja ya di bagian atas sana ya. Nah, di bagian ujung sini yang kita tidak bisa kelihatan sedang dibuat akses ya, dan akses merupakan satu hal yang penting. Akses menuju ke arah stasiun dari Jalan DI Panjaitan ataupun dari sekitar sini ya, Bandara Halim Perdana Kusuma, terus juga dari arah Cawang, dari arah Uki, dan dari arah Jatinegara, Kampung Melayu. Nah, nanti itu akan lewat DI Panjaitan ya. Aksesnya seperti apa kemarin kita sudah sempat bahas ya. Baik, tadi kita sudah melihat sepanjang jalan tol serta persiapan yang ada. Nah, nantinya kan si kereta cepat Jakarta-Bandung akan dioperasionalkan di bulan Agustus, maka kurang lebih waktu yang tertinggal adalah tidak sampai 2 bulan ya. Terutama untuk menyelesaikan finishing dari stasiun, kemudian yang penting lagi adalah akses. Nah, akses untuk menuju ke stasiun Halim saat ini dapat digunakan yang pertama adalah LRT Jabodebek ya, bisa naik dari Bekasi atau dari arah Duku Atas ataupun dari arah Cibubur, karena itu adalah 3 lintas pelayanan LRT Jabodebek seperti jalur yang di bawah ini. Kemudian yang kedua itu dari arah tol. Nah, yang kita perhatikan dari arah tol adalah di sekitar Cawang ya, itu bisa masuk dari arah Halim Perdana Kusuma ataupun dari tol dalam kota. Nanti akan ada akses ke dalam area atau kawasan stasiun. Yang ketiga itu melewati jalan DI Panjaitan ya. Tampak si keretanya sudah kembali ke arah Bandung dan uji coba nantinya mungkin akan dilanjutkan sampai ke malam hari. Nah, dari arah DI Panjaitan itu akses dapat dipergunakan bagi warga yang ingin
menuju ke stasiun Halim tidak lewat tol ataupun naik LRT Jabodebek, tapi dapat naik angkutan non-tol atau LRT. Baik, di bawah ini adalah dua rangkaian kereta yang berada di stasiun Padalarang, ya. Kereta CIT dan kereta Red Komodo pada saat uji coba persis berdampingan. Nah, ini sempat kita mengambil atau shoot di sekitar Karawang, ya, DK42. Kereta CIT melaju di sini dengan kecepatan 300 km per jam lebih. Tentunya ini akan ditingkatkan terus, ya, untuk sampai ke kecepatan operasional di 350 dan saat ini sudah mencapai 386. Tentunya itu cukup memadai bagi kecepatan operasional nantinya. Nah, di sini adalah akses nanti yang dipergunakan untuk kendaraan dari arah tol. Nampaknya seperti itu. Di bagian atas, ya, di sini kita lihat stasiun LRT Jabodebek yang sudah tersambung dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, ya, stasiunnya. Kemudian ada Skybridge, ya, ataupun jembatan udara yang menghubungkan stasiun LRT Jabodebek jalurnya yang sini ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Nah, di bagian bawah dari layang kereta cepat Jakarta Bandung dan juga layang kereta LRT Jabodebek, ya, areanya ditutup di sini menggunakan barrier beton dan juga ada seng, ya. Kemudian ada petunjuk arah ke arah sana. Apakah ini dipergunakan nantinya untuk akses menuju masuk ke dalam stasiun? Kita belum tahu, nanti kita pantau bersama. Tanpa ada satu alat berat, kemudian juga ada kendaraan yang berada di dalam sana. Baik, kita perantau lagi kereta yang ada di sekitar sini. Ya, ini kita lihat si CIT dan kereta IMU Komodo Merah, ya, masih bergandengan. Ini dilakukan selama 5 kali sehari, ya, bolak-balik Jakarta ke arah Bandung, dimulai dari pagi hari sampai ke sore dan malam hari. Nah, sampai kapankah uji coba ini akan terus di Bekasi atau kapankah akan sampai di Halim? Ternyata kita sudah mendapatkan informasi dari salah satu sahabat kita yang saat ini berdinas di KCIC. Untuk menuju ke arah Halim, ya, nantinya akan dilanjutkan di bulan Juli setelah selesai semua pekerjaan yang ada di stasiun Halim. Ya, mungkin pekerjaan yang lebih banyak di dalam stasiun. Sedangkan untuk akses itu dapat dilanjutkan terus-menerus sampai ke bulan Agustus sehingga aksesnya benar-benar dapat dipergunakan oleh para pengguna kereta cepat nantinya. Tarif, ya, dari kereta cepat ini di kisaran 250.000 sampai 350.000 dengan 3 kelas, ya. Yang pertama VIP, kelas bisnis dan ekonomi. Ekonomi sendiri ada 3 tempat duduk di bagian kiri dan 2 di sebelah kanan. Itu mirip dengan mungkin Maya Sari Bakti waktu itu. Kalau kita lihat ini hanya padanan kursinya saja, ya. Kemudian ada lagi yang 2-2 dan 1-2 untuk VIP. Nah, apakah akan beririsan dengan Argo Parahyangan? Ini yang kita belum tahu. Dikarenakan Argo Parahyangan dan kereta cepat Jakarta Bandung apakah nanti akan tetap dioperasionalkan secara bersamaan, ya, dengan segmen pengguna yang berbeda, atau akan salah satu, ya, Argo Parahyangannya mungkin diganti dengan kereta cepat Jakarta Bandung mengingat sudah ada kereta cepat dalam hal ini. Argo Parahyangan dan kereta cepat nanti tentunya akan bertemu di stasiun Padalarang, ya. Saya tidak tahu. Mungkin sahabat-sahabat dari Bandung, apakah Argo Parahyangan berhenti di Padalarang atau langsung di tengah kota Bandung? Karena kalau berhenti di Padalarang maka akan sebelah-sebelahan, ya, dengan si kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, rencananya si kereta cepat ini akan diteruskan sampai ke arah Surabaya. Apakah akan lewat sisi utara atau sisi selatan kita belum tahu, ya. Untuk sisi utara sendiri saat ini juga sudah dilayani oleh kereta Argo, ya, yang menuju ke arah tengah Jawa dan juga ke timur Jawa. Sedangkan kereta selatan juga sama, ya. Namun jalur selatan itu agak lebih lama dibandingkan dengan jalur timur, ya, karena mungkin agak memutar terutama ke arah Surabaya.
Baik, di sebelah kiri itu adalah terowongan ya, dan bagian atasnya sudah ditutup karena terowongan ini adalah terowongan inlet yang bertemu dengan seberang kita terowongan outlet di sekitar sebelum keluar rem Pondok Gede Barat ya, kalau kita dari arah Jati Bening atau dari arah timur. Di atas ini itu jembatan Kodam, tadinya sempat dipotong jembatannya untuk pengerjaan dari terowongan ya, lalu disambungkan kembali setelah terowongannya selesai. Ya, di bagian kanan pagarnya juga sudah lengkap ya. Nah, kalau kita perhatikan dari rem turun kereta cepat Jakarta-Bandung, layangnya yang ada di kanan ya menuju ke arah terowongan, sempat ada isu bahwasanya ini adalah tol Becakayu yang amblas dan cukup viral pada waktu itu. Kenapa? Karena di bagian atas sana itu menyisakan sedikit space saja, 1,7 meter untuk mobil motor bisa lewat. Sedangkan saat ini dibuatkan jembatan penggantinya, yaitu berbentuk tapal kuda dan sangat memadai bagi mobilitas masyarakat ya dari Jatiwaringin ke Kalimalang dan sebaliknya. Ya, hal tersebut sangat mudah menjadi berita negatif ya, dan akhirnya dicek oleh para pemberi berita ya, terutama juga kita-kita yang memantau situasi yang ada. Baik, ini adalah belokan yang ada di sekitar Cikunir ya, Cikunir ke arah Pekayon dan ke arah Bekasi Barat. Nah, belokan ini lumayan melingkar untuk jalur MBZ atau juga jalur LRT Jabodebek ya, ataupun jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di sisi kanan ya. Kalau kita perhatikan, tampak layang kereta cepat Jakarta Bandung itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada ya, dibandingkan LRT Jabodebek ataupun si MBZ-nya. Nah, itu dikarenakan memang si layang kereta cepat Jakarta Bandung bertemu dengan banyak layang lainnya, layang tol terutama di Simpang Susun Cikunir, juga ada Simpang Susun Ciwitung ya. Oke, kita sudah sampai di Bekasi Barat ya, dan merupakan deka 12, deka 13, 14. Di area ini memang si kereta cepat Jakarta Bandung itu tidak bisa kencang ya. Hal ini karena menggunakan trek balas atau batu ya, kemudian walaupun batu sendiri itu bisa kencang sampai 250 ya teman, nggak akan lari 300 di sana. Kemudian lagi di sini juga akan ada stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, jadi harus slow down. Salam sehat.